Kalau Rasul mengatakan an-nasu a'da'un lima jahilu. Manusia itu musuhnya kebodohan. Artinya kita harus merdeka atas kebodohan. Jadi salah satu kehadiran di sini adalah upaya untuk memerdekakan diri dari hal-hal yang tidak kita tahu. Nah, gitu. Kesyirikan dalam perspektif teologis ya, makna keyakinan itu menjajah, dan Islam datang awal mula kali untuk memerdekakan secara batiniah, lalu pikiran, lalu berevolusi menjadi tindakan, kemudian sampai tergagasnya negara Madinah. Oh, itu transformasi jauh dari kemerdekaan dalam hati menuju kemerdekaan dalam merdeka secara fakto ya, de facto, dohir tadi itu. Rasul itu pribadi yang merdeka, dan syarat merdeka itu sulit sekali ya kalau kita mendiri Rasul itu ya. Beliau 3 hari dakwah di Taif berharap ada orang yang satu yang memeluk lah, tetapi tidak nihil. Justru beliau balik dari Taif itu merangkang berlumuran darah. Malakul Jibal, wah ini malaikat penjaga gunung niki nggak terima. Orang akramul khalqi fil alam, orang termulia di muka bumi ini dizalimi begitu hebat orang Taif. Ya Rasulullah, menawarkan diri, padahal malaikat itu kan tercipta tanpa nafsu ya. Gila seperti itu. Emosi malaikat. Ya Rasulullah, ud'u liyuhlika qaum Taif. Ya Rasulullah, silahkan berdoa untuk membalikkan bumi Taif. Saya siap mengeksekusi, katanya. Dan ini adalah jiwa merdekanya Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Jawabannya, la fa innahum la ya'lamun. Orang-orang malaikat, enggak usah. Bayangkan beliau kondisinya seperti itu, jawabannya tidak. Oh, lek awake dhewe itu langsung habis aja malaikat, gitu kira-kira kita. Ngoten nggih, tapi tidak. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Dan doanya indah Rasul ketika menjawab tidak. Asallahu ayyukhrija min aslafihim may yaqulu la ilaha illallah. Saya berharap mungkin anak orang yang melempari saya tadi, berharap saya mungkin anak cucu di antara mereka nanti mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu terjadi. Abu Jahal itu musuh bebuyutannya Rasul, punya anak alim luar biasa, hafal Al-Quran, mujahid fi sabilillah. Kita tahu Abu Lahab musuh bebuyutan Rasul, punya putri namanya Darrah, alimah mujahidah yang ikut Rasulullah hijrah. Kita tahu Abu Sufyan punya anak Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria di eranya Utsman, luar biasa. Itu karena apa? Jiwa Rasul itu tidak didikte oleh situasi. Bayangkan lemparan itu tadi bisa menjadi api dalam hati. Tapi karena Rasul sudah merdeka dari sifat-sifat dendam, berujung menjadi doa. Lantas mereka berbondong-bondong masuk Islam ketika Fathul Makkah. Islam hadir adalah untuk memerdekakan secara pikiran, hati, spiritual dan mental. Lebih dalam lagi kita diminta untuk mujahadatul hawa. Kita memerangi hawa nafsu. Makanya dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, engkau bisa atau menghadapi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Rasul saja angkat tangan. Ya kan? Jadi musuh terbesar kita saat ini itu diri kita, bukan orang lain. Orang melempar sesuatu, kalau kita melempar yang sakit itu sebenarnya kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi mungkin kita bisa mengendalikan diri kita. Kurang lebih seperti itu makna merdeka.